Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di video kali ini dengan judul Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Nasional di Kota Balikpapan dari tahun 1900 hingga 1928. Dan yang pasti saya akan mengajak kalian berkeliling Kota Balikpapan. Hehe. Yuk simak video ini dengan baik ya. Pembahasan pertama kita mulai dari pengaruh politik dari pemerintahan kolonial Belanda terhadap Kota Balikpapan. Edukasi. Baru pada tahun 1915 di beberapa tempat di Kalimantan Timur didirikan sekolah pribumi. Kemudian pada tahun 1916 didirikan ILS, khusus untuk anak-anak bangsa Belanda saja. Pada permulaannya berdiri ILS kepada anak-anak Indonesia masih diberi kesempatan bersekolah dengan syarat minimal orang tuanya sudah mencapai gaji Rp100 Belanda. Dapat dibayangkan hanya beberapa orang Indonesia saja yang berkesempatan menyekolahkan anaknya di ILS. Kemudian sekitar tahun 1928 dibentuk pula sejenis sekolah HIS yang dipimpin oleh Ibu Aminah Syukur. Untuk mengimbangi adanya ILS yang khusus, tidak lama sesudahnya berdiri HIS, didirikan pula HCS, khusus untuk Cina peranakan. Selain dari ILS, HIS, dan HCS, ada pula Fox School dan Vervolge School di tiap kecamatan. Sedangkan mengenai transmigrasi, pada zaman sebelum kemerdekaan itu belum ada. Meskipun daerahnya sangat luas dan penduduknya yang relatif kecil jumlahnya, transmigrasi pertama kali dilakukan di Kalimantan terjadi sekitar 1955, didatangkan dari Pulau Jawa. Pembahasan selanjutnya yaitu interaksi di daerah dengan berdirinya partai atau organisasi. Terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa di daerah Kalimantan Timur pada periode 1900 hingga 1928 belum terlihat tumbuhnya suatu kegiatan kebangkitan nasional yang bersifat khas daerah ataupun suatu organisasi yang muncul di daerah itu sendiri. Tetapi pada masa itu sudah berkobar suatu semangat di dalam masyarakatnya untuk gerak menjadi bangsa yang memiliki tanah air yang merdeka. Semangat ini sudah ada jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Kiranya semangat ini dapat dinilai sebagai embrio dari pertumbuhan kebangkitan nasional. Tanpa adanya semangat kemerdekaan itu, digambarkan mengapa gerakan-gerakan politik dan sosial yang berhaluan nasional dapat Timur, khususnya Balikpapan, dan mendapat tanggapan dan sambutan yang hangat. Oke, istirahat dulu sambil mandang laut ya teman-teman. Gimana? Udah puas mandangin lautnya? Kita lanjut yuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu keadaan di daerah setelah Perang Dunia ke-1 sekitar tahun 1914 hingga 1916. Keadaan sosial ekonomi atau kehidupan bangsa Indonesia pribumi sebagai bangsa yang dijajah sudah jelas sebagian besar hidupnya di bawah ambang ke batas kemiskinan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Belanda bahwa bangsa Indonesia cukup hidupnya dengan penghasilan sebenggol atau 25 sehari. Terkecuali sebagian kecil yang mendapatkan kedudukan sebagai aptenar di pemerintahan atau menjadi pegawai di beberapa perusahaan Belanda seperti BPM di tambang batubara. Bagi penduduk Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, yang terdiri dari bangsa Cina Totok maupun peranakan, India dan Jepang, kehidupannya jauh lebih baik dari pribumi sendiri, terutama orang-orang Cina. Baik yang Totok maupun peranakan umumnya menjadi pedagang baik besar dan menengah sampai kepada pedagang kelontongan. Mereka ini hidup bukan di kota-kota saja, bahkan sampai di udik-udik pedalaman. Orang-orang India kebanyakan berdagang kain dan orang-orang Jepang selain membuka toko serba ada di kota-kota besar di Kalimantan Timur seperti di Samarinda dan Balikpapan, juga ada yang berusaha membuka foto studio. Untuk agama yang diadut penduduk Balikpapan pada masa itu terdiri dari agama Islam, Kristen maupun Konghucu bagi penduduk Cina peranakan atau Totokan. Itulah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.